Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya Habib Syihab. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak kurang satu apapun. Ya, hari ini tanggal 19 Februari 2023. Saya pakai batik. Bukan soal nasionalis, ya memang suka aja, dan kadang-kadang berjamaah pun saya suka pakai batik selain pakai baju koko dan atau pun baju kapal. Oke sahabat, untuk pagi ini izinkan saya juga bereaksi tentang sebuah video yang beredar. Mungkin sahabat-sahabat ada yang sudah melihat ataupun ada yang belum. Seperti biasa, mari kita untuk bereaksi tidak berlebihan, apalagi sampai mau hujan mencaci maki, karena beliau adalah tokoh bangsa. Usia beliau juga sudah matang, mungkin usianya di atas kita. Sebagai anak yang soleh, anak muda yang soleh, tidak sepantasnya untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, apalagi kepada orang tua. Walaupun beliau bukan orang tua kita, tapi secara agama siapapun usianya yang lebih tua daripada kita, kita harus tetap menghormati terlepas apapun pendapat yang berbeda dari beliau. Ya, beredar video dalam sebuah acara, ibu kemudian mengatakan bahwa mempertanyakan mengapa masih banyak ibu-ibu yang suka ke pengajian. Aduh ya Allah, Masya Allah ya. Izinkan saya Bu untuk bereaksinya. Satu dari saya, kalau dari saya mah sebenarnya mohon maaf terpotong, ada yang kemudian sekarang kami sedang persiapan untuk power taruh kegiatan imtihan dan memperingati Isra Mi'raj. Baru ada Pak RW nelfon, jadi mohon maaf terpotong videonya. Ya, satu dari kami buka buat ibu tercinta. Kami mungkin memaklumi bahwa itu keluar bukan sebuah kesengajaan, bukan sebuah tendensius kepada ibu-ibu pengajian. Mungkin juga karena kekurang pahaman. Mohon kalau yang ibu tentang kenegaraan, tentang politik mungkin sudah jadi suhunya, tapi untuk pengajian mohon maaf, mungkin agak sedikit kurang gitu. Yang kedua, apa ya, harusnya ibu bersyukur masih banyak ibu-ibu, masih banyak mama yang berangkat ke pengajian, bukan berangkat ke mall, bukan berangkat ke klub malam, bukan berangkat ke diskotik gitu. Karena di pengajian kita bisa bersilaturahmi, bisa menuntut ilmu. Jadi ada, kalau di kampung ya Bu, kalau di kampung ini pengajian di kampung ya Bu, pengajian itu bisa jadi ajang silaturahmi. Mungkin dalam sehari-hari kami tidak bisa bertemu dengan tetangga kiri, kanan, depan, belakang, tapi dalam pengajian kami bisa berkumpul, bisa bercengkrama, jadi bisa bersilaturahmi, mengetahui kabar tentang tetangga kita, keluarga kita, sekampung. Kemudian juga tolabul ilmi, ya tolabul ilmi, menuntut ilmu, karena bagi kami, bagi umat muslim khususnya, ibu juga pasti tahu bahwa menuntut ilmu itulah kewajiban. Jadi untuk menambah keimanan kita, keyakinan kita, ya karenanya pengajian. Untuk kembali ke sekolah, untuk kembali ke madrasah, untuk kembali ke pesantren, mengingat usia ya sudah tidak mungkin, ya salah satu alternatifnya adalah kajian atau pengajian apapun dan dimanapun itu. Kemudian kata ibu akan meminta Ibu Risma atau Ibu Bintang untuk membuat manajemen keluarga. Entah seperti apa. Saya yakin ibu juga sudah tahu bahwa di pengajian juga kita tidak hanya sekadar membahas ibadah, akhirat, neraka, surga dan lain sebagainya. Ada juga pelajaran dari pengajian itu adalah manajemen keluarga. Tentu berbasis manajemen keluarga yang Islami. Kalau agama Islam, mungkin kalau pertemuan agama lain juga sama, mungkin ada seperti itu. Ada pendidikan atau manajemen keluarganya, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik,
yang sesuai dengan syariat dan agama. Jadi di dalam pengajian pun itu diajarkan manajemen keluarga, Bu. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, tapi manajemen keluarga pun, dan banyak ustadz-ustadz yang mengajarkan tentang khusus manajemen keluarga muslim. Kemudian kalau dikatakan meninggalkan anak, menelantarkan anak, tidak juga, Bu. Paling kalau pengajian itu hanya 1 atau 2 jam, Bu. Dan itu pun saling berbagi dengan suami gitu. Dan kalau di kampung ya, Bu, bukan di kota. Di kampung itu paling mengajar seminggu sekali, Bu. Ada yang Seninan, ada yang Selasaan, ada yang Jumatan, dan lain-lain. Jadi tidak meninggalkan anak-anak gitu. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu yang mengajak anak-anaknya mengaji, Bu. Gitu. Jadi anak-anak tidak ditelantarkan, anak-anak tidak ditinggalkan, bahkan tidak sedikit ada ibu-ibu yang membawa anak-anaknya ke pengajian. Jadi anak-anak tidak ditelantarkan di rumah, Bu. Tidak seperti, mohon maaf, kalau dibandingkan dengan ibu-ibu yang bekerja, karena situasi dan kondisi yang mana meninggalkan anak dari jam pagi sampai sore, mungkin juga sampai malam. Kalau ibu-ibu pengajian kalaupun toh meninggalkan anak hanya 1-2 jam, Bu, dan itu pun masih di dalam lingkungan kampung, Bu. Mungkin rumahnya depan masjid, rumahnya pinggir masjid, rumahnya belakang masjid. Jadi anak-anak masih terpantau, Bu. Gitu. Jadi tidak menelantarkan anak, tidak meninggalkan anak. Berbeda kalau ibunya bekerja, yang apalagi bekerja full dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam, itu meninggalkannya lebih dari 1 jam lah, Bu. Itu saja mungkin, Bu, ya. Dan saya mudah-mudahan ini juga ditangkap sebagai pembelajaran bagi kita semua. Jangan kepada ibu-ibu pengajian, tidak usah panik, tidak usah ikut marah, tenang saja, Bu. Santai saja. Yang mungkin jadi masukan juga buat kita sebagai jamaah pengajian, bahwa apa yang disampaikan oleh ibu kita, Ibu Mega, itu tidak 100% seperti itu. Sebagaimana tadi, satu kita maklumi mungkin karena ini kekurangan pahaman Ibu Mega, dan itu mungkin bukan maksud untuk tendensius menyudutkan jamaah pengajian, terutama ibu-ibu. Kedua, ya Ibu Mega harusnya bersyukur bahwa ibu-ibu masih mau menyisihkan waktunya untuk menambah ilmu agamanya. Kemudian di pengajian juga diajarkan, Bu, manajemen keluarga. Dan yang terakhir, tidak menelantarkan keluarga dan tidak menelantarkan anak, karena tidak sedikit bapak di pengajian perempuan. Oke, Bu, saya mau pamit, Bu. Sampai ketemu dan di video dan vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.